Halo teman-teman kelas 11, ketemu lagi dengan Pak Anggi. Kali ini kita akan membahas mengenai organ pada tumbuhan atau tanaman. Nah, langsung saja kita akan mulai tentang apa yang akan kita bahas di materi organ pada tumbuhan ini. Oke. Nah, teman-teman, organ pada tanaman paling tidak dibagi menjadi dua kelompok gitu ya. Satu itu disebut sebagai organ vegetatif. Ini yang pertama, yang berfungsi fokus untuk pertumbuhan. Anggota dari organ vegetatif ini adalah akar, batang, dan juga daun. Dan kelompok organ yang kedua adalah organ generatif, yang fungsinya itu untuk berkembang biak. Nah, di sini yang termasuk organ generatif adalah bunga, buah, dan biji. Untuk pembahasan organ pada tanaman, kita akan fokus untuk membahas organ yang vegetatif ya teman-teman. Ini akan kita bahas. Jadi nanti kita akan membahas akar, batang, dan juga daun. Nah, coba sekarang kita akan membahas lebih dalam gitu ya tentang organ vegetatif ini. Menurutmu, apa persamaan tiga organ vegetatif ini terkait dengan penyusunnya? Nah, ternyata akar, batang, dan daun itu sama-sama tersusun atas tiga jaringan utama, yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Jadi mereka si akar, batang, dan daun ini sama-sama tersusun atas bagian dermal, di mana di situ ada jaringan epidermis, lalu juga ada jaringan dasar, di mana terdiri atas tiga jaringan ya, ada parenchymnya, kolenkim, dan juga sklerenkim. Serta juga punya jaringan pengangkut atau vaskuler, yaitu sisi lem dan phloem. Nah, ini di akar, batang, dan daun semuanya ada. Oke. Kalau begitu kita akan mulai membahas dari yang pertama. Kita mulai dari fungsi dulu. Nah, jadi fungsi organ vegetatif tanaman secara spesifik itu kita bisa melihat yang pertama adalah akar. Akar berfungsi, ini yang paling garis bawah adalah yang pertama ya, yaitu untuk penyerapan. Apa saja yang bisa diserap? Ya, bisa menyerap air ataupun nutrisi dari tanah untuk nanti disalurkan ke ke bagian yang lebih tinggi ya, bagian lainnya, organ lainnya. Lalu juga bisa untuk transportasi air dan nutrisi dari tanah, kaitannya karena punya xilem dan phloem. Lalu juga bisa berfungsi sebagai jangkar untuk tempat menempelnya tanaman secara keseluruhan, mencengkram pada media tanam sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Ada juga yang berfungsi untuk penyimpanan, terutama penyimpanan hasil fotosintesis itu. Ada beberapa jenis tanaman yang disimpannya itu malah di akar. Nah, itu. Berikutnya adalah batang. Fungsi utamanya adalah untuk menyokong. Jadi misalkan ada tanaman, misalkan pohon mahoni, jati yang sangat tinggi, itu tentu saja dapat berdiri dengan tegak itu karena adanya organ batang ini. Dan di sini batang juga berfungsi untuk transportasi air dan juga nutrisi. Berikutnya adalah organ daun. Fungsi utamanya adalah untuk fotosintesis. Kaitannya adalah karena di bagian yang namanya mesofil pada daun itu banyak terdapat jaringan parenkim khusus yang namanya adalah jaringan palisade atau jaringan tiang, dan juga jaringan spons atau jaringan bunga karang, di mana kedua jaringan palisade dan spons ini itu merupakan jaringan parenkim. Teman-teman masih ingat ya, jaringan parenkim yang bisa berfotosintesis kita kenal dengan istilah klorenkim. Maka inilah bentuk
parenkim di daun, palisade dan seterusnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh teman-teman, Panit hanya ingin menekankan bahwa kita akan fokus untuk melihat karakteristik monokotil dan dikotil pada organ akar, batang, dan daunnya. Jadi kita akan bandingkan itu. Dan biasanya memang itu yang keluar di soal-soal itu biasanya fokus pada situ. Oke. Kalau begitu kita akan langsung mulai saja dari organ yang pertama, yaitu akar atau istilah artinya adalah radix. Nah, teman-teman, akar itu tadi sudah dijelaskan ya, berfungsi sebagai jangka tanaman, ya, membuat tanaman tertanam kuat pada media tanam. Pandit menggunakan istilah media tanam karena walaupun memang betul media tanam yang paling umum itu adalah tanah, tapi ada juga tanaman-tanaman yang tumbuh pada misalkan batu, atau ada juga kelompok epifit yang dimana itu tuh menempel gitu pada tanaman lain. Gitu. Berikutnya adalah untuk penyimpanan, ya, terutama penyimpanan hasil fotosintesis. Teman-teman tahu bahwa saat fotosintesis tanaman akan menghasilkan glukosa, gula, ya. Dan gula-gula glukosa ini tadi itu akan disimpan, itu bentuknya bukan glukosa, tapi disusun sehingga menjadi gula yang kompleks. Nah, gula yang kompleks itu disebut sebagai amilum atau patin. Berikutnya adalah akar juga digunakan untuk penyerapan air serta zat hara. Zat hara di sini adalah ion-ion, teman-teman. Bentuknya adalah ion yang terlarut. Ion-ion terlarut. Terlarut pada siapa ya? Terlarut pada air. Nah, jenis transport yang digunakan oleh akar sehingga bisa menghisap air dan zat haranya ini ada dua. Kalau air, namanya pergerakan air, teman-teman tahu ya bahwa itu menggunakan osmosis. Ya. Dan untuk zat hara atau ion yang tadi terlarut pada air itu menggunakan difusi yang terfasilitasi. Nah, berikutnya akar itu umumnya tersembunyi di dalam media tanam. Walaupun ada juga akar yang mencuat ke atas itu juga ada. Atau misalkan seperti akar gantung pada beringin, itu kan malah menjulur di sepanjang tubuhnya beringin. Itu hanya akar-akar khusus. Ya. Nah, teman-teman, kita akan melihat penampang lintang akar monokotil dan dikotil. Jadi nanti kita akan melihat penampang lintang itu misalkan gini. Dan ini ada akar gitu ya. Nah, melintang itu adalah saat kita tuh memotongnya seperti ini. Lalu kita lihat hasil potongan itu. Jadi kalau kita lihat dari atas pasti bentuknya akan lingkaran. Nah, kalau ini kita lihat bentuk penampang melintang akar monokotil dan dikotil, ya, nanti akan ada perbedaan. Cuma kita akan lihat secara umum dulu. Ya. Nah, ini adalah contoh dari penampang melintang dikotil. Tadi Pak Kit sudah mengatakan toh, ada dermal atau epidermisnya, ada jaringan dasarnya, dan juga ada vaskulernya atau pengikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat mana sih yang dimaksud sebagai epidermis. Oh, ini yang paling bawah, satu lapis. Ya, luar ini. Satu lapis. Lalu di bagian dalamnya itu ada bagian jaringan bagian korteks namanya. Korteks itu adalah bagian yang ada antara epidermis hingga nanti endodermis. Ya. Nah, ini juga tersusun atas jaringan dasar, artinya ya ada parenkimnya, ada kolenkimnya, dan juga ada sklerenkimnya. Nah, itu ya. Tapi jaringan dasar ini yang ada pada bagian korteks ini akan dibatasi oleh endodermis ini. Endodermis itu yang ini ya, selnya ungu melingkar ini. Nah, ini adalah endodermis. Seperti yang teman-teman kemarin sudah pelajari ya di video sebelumnya. Nah,
endodermis itu karena bentuknya melingkar dan ini nampak jelas ya teman-teman, karena ada penebalan di situ, maka ini biasa bagian endodermis ke dalam itu biasa disebut sebagai silinder pusat atau stele. Nah, di dalam stele ini nanti ya kita lihat anggotanya ada apa aja. Kalau kita lihat yang pertama tadi ya, lapisan yang paling luar adalah ada endodermis yang ada pita kasparinya gitu ya. Lalu kalau kita lihat bagian yang kedua, ini adalah yang di belakangnya endodermis. Ini adalah perisikel. Ada perisikel. Lalu di bagian dalam lagi, ini yang besar-besar. Ini adalah silem. Lalu juga ada kecil-kecil di sini. Setiap pojok-pojokan ini selalu ada. Ini adalah floem. Nah, antara silem dan floem, teman-teman, itu ada yang jaringan yang mengisi ruang-ruang yang kosong di sini. Dan teman-teman tahu bahwa pasti kalau ada ruang yang kosong lalu ada yang mengisi, itu pasti adalah jaringan parenkim. Ya. Jadi itu adalah isi dari stele. Dan kalau mau ditanya loh, vaskularnya mana Pak? Ya ini tadi. Terdapat silem, ada floemnya juga. Oke. Itu secara umum tentang ini contohnya yang jelas ya pada akar. Oke. Nah, teman-teman, ini yang menarik. Pada akar pun juga epidermisnya bisa termodifikasi, memanjang jadi rambut akar. Jadi fungsinya dari rambut akar di sini adalah untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi dengan adanya rambut akar, itu bagian-bagian tanah yang tidak terjangkau oleh akar utama, dengan adanya rambut akar ini tuh bisa terjangkau. Jadi penyerapan air dan nutrisinya itu menjadi lebih efisien. Sehingga tanaman akan semakin banyak mendapatkan air dan nutrisi. Nah, itu. Okay. Next. Nah, ini adalah perbedaan dari akar monokotil dan dikotilnya. Ini yang dikotil yang kiri, yang monokotil yang kanan. Ya. Hampir sama. Yang paling luar pasti ada epidermisnya di sini. Ya. Lalu ini tadi bagian korteks, di bawahnya epidermis, korteks. Ya. Teman-teman tahu tadi ada apa saja jaringannya di korteks. Lalu, nah ini sangat nampak sekali ada endodermisnya. Ya. Sama stelenya itu. Lalu juga ini perisikelnya. Perisikel ternyata yang nampak jelas itu hanya di dikotil. Di monokotil tidak nampak jelas. Lalu, nah ini yang membedakan. Jadi kalau dikotil itu, kalau teman-teman lihat bentuknya itu seperti ini ya teman. Silemnya itu seperti apa ya? Semacam seperti bintang gitu. Nah itu ciri khasnya, ciri khas pada akar dikotil. Bentuk silemnya yang besar-besar atau silem itu mati kan? Besar dan tebal karena sel silem ini mati. Itu bentuknya tersusun seperti bintang, mengumpul di tengah. Sehingga kalau misalnya pada gambar selanjutnya tadi ini hanya diambil setengah gambar, ya bentuknya seperti ini, cuma setengah. Tapi kalau lengkap kan kayak bintang. Nah, kalau silemnya pada monokotil itu seperti berbaris ke belakang. Yang pasti silem itu yang besar. Nah, berbaris ke belakang. Itu lalu tadi ya silem. Lalu berikutnya ini silem-silem juga. Lalu, nah kalau teman-teman lihat ini pada bagian ini yang tidak nampak jelas, ini ada floemnya. Ini floem. Nah kalau floemnya pada
Monokotil yang mana? Ini. Antara silam satu dengan silam yang lain itu ada kayak bulatan kecil seperti ini. Nah, inilah floem. Nah, paling tidak seperti itu teman-teman bagiannya ya. Lalu ini yang antara silem ini di sini juga ya. Antara silem dan floem itu pasti di sini juga ada parenkim. Nah, itulah perbedaan dari monokotil dan dikotil. Bagiannya seperti itu. Oke. Next. Nah, sekarang struktur jaringan yang khas pada akar itu adalah endodermis. Mengapa? Nah, pertanyaannya, mengapa kok endodermis itu hanya terdapat di akar? Itu karena endodermis berfungsi untuk menyeleksi, menyeleksi zat-zat mana yang boleh diserap dan boleh masuk ke tubuh tanaman setelahnya. Ya. Karena teman-teman tahu setelah endodermis kan air dan juga ada mineral kan akan masuk ke dalam silem. Nah, kalau udah masuk ke dalam silem itu nanti akan diantarkan ke organ-organ yang lebih ke atas, lebih tinggi. Nah, endodermis pada akar inilah yang mula-mula akan membedakan siapa saja yang boleh diantarkan ke batang, ke daun, dan mana molekul-molekul yang tidak boleh, yang tidak perlu. Nah, itulah kenapa endodermis itu sangat penting untuk bisa menyeleksi zat-zat yang berguna pada tanaman tersebut. Oke, itu next. Kita akan membahas tentang batang atau istilah materinya adalah kaulis. Teman-teman, batang itu berfungsi sebagai tadi ya, kami sudah jelaskan, untuk menyokong tumbuhan atau tanaman sehingga bisa berdiri dengan tegak. Mau pohon setinggi apapun itu tetap kuat, bisa tegak karena efek dari adanya batang. Lalu juga berfungsi atau berperan dalam transportasi air, zat hara, dan juga hasil fotosintesis. Nah, pada batang ini karakter yang paling utama adalah ada kambium atau tidak. Biasanya yang ada kambium itu adalah kelompok dikotil, dan yang tidak berkambium itu adalah kelompok monokotil. Nah, sama halnya seperti akar tadi ya. Jadi secara umum ada bagian dermal, ada jaringan epidermisnya, lalu ada bagian korteks antara epidermis sampai, kalau di sini kita tidak mengenal empulur tapi stele, tapi empulur istilahnya pada. Oke. Jadi nanti ada korteksnya terdiri oleh 3 jaringan dasar, teman-teman sudah tahu. Lalu juga ada bagian yang namanya empulur yang terdiri atas kambium, ada silem, ada floem, dan ada parenkim. Nah, pada monokotil teman-teman, ketiadaan kambium itu membuat korteks dan empulur itu tidak bisa dibedakan, sehingga bagian itu biasa kita kenal sebagai jaringan dasar. Nah, seperti apa sih yang dimaksud? Nah, kita akan lihat setelah ini. Nah, sebelum lebih jauh teman-teman, kita akan membahas dulu apa sih kira-kira bagian-bagian yang ada di dalam tanaman. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 ini istilahnya adalah itu. Nomor 1 di sini ya, kita bahas dari nomor ini belajar lingkaran yang dalam. Lingkaran yang dalam ini adalah kambium. Ini adalah kambium. Nah, kalau teman-teman lihat di kambium ini itu bisa bertumbuh keluar dan ke dalam ya, teman-teman sudah tahu. Nah, nomor 1 itu adalah saat kambium itu bertumbuh keluar, maka itu adalah floem. Lalu berikutnya nomor 2 ini adalah kambium saat tumbuh ke dalam, maka dia akan membentuk silem. Nah, kalau kita bahas nomor 3 dan nomor 4. Jadi gini teman-teman, ternyata tidak setiap bagian kambium itu bisa bertumbuh ke arah dalam dan ke arah luar untuk silem floem tadi ya. Nah,
untuk nomor 3 itu adalah kambium yang tidak bisa bertumbuh silam dan floem, sehingga kita kenal sebagai istilahnya adalah kambium intervaskuler. Nomor 4 itu adalah kambium yang dapat membelah ke arah luar dan ke dalam. Kita kenal itu sebagai kambium intravaskuler. Nomor 5 di sini adalah korteks. Teman tahu korteks isinya apa saja? Lalu nomor 6 adalah epidermis. Korteks sekali lagi batasnya adalah epidermis, kalau dipatah ya epidermis, hingga kambium. Ada satu bagian lagi teman-teman di dalamnya kambium, di tengah yang sangat kosong ini, itu adalah empulur. Oke. Empulur ya berisi jaringan-jaringan parenkim di dalamnya. Kita kalau gitu akan lihat lebih detail lagi kalau bedanya nama melintang dikotil dan monokotil itu seperti apa ya. Nah ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat pada dikotil dan monokotil gitu ya, di luar ini sama-sama ada epidermisnya. Lalu ini ya, dermal tissue system paling luar epidermisnya. Lalu juga di sini pada dikotil itu ada vascular tissue system, ada pembuluh. Nah ini bedanya. Jadi kalau teman-teman lihat pada dikotil dulu ya, kita bahas. Itu teman-teman akan melihat bahwa ada bagian yang ini pink-pink seperti ini, dan juga ini ada garisnya, ini garis kambiumnya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat menurut seperti ini kambiumnya. Maka teman-teman akan bisa menentukan bahwa floem itu yang ungu-ungu, dan ini bagian yang dalam yang besar itu adalah silemnya. Nah, perbedaan utama dikotil dan monokotil itu ada di pembuluh. Bagaimana dari monokotil? Tadi Pangi sudah menjelaskan bahwa ini tidak ada kambium di sini. Maka pembuluh angkutnya itu, jaringan pengangkutnya itu tersebar, teman, membentuk suatu unit yang bulat-bulat seperti ini. Ini kalau diperbesar ini ya, ini adalah pembuluh angkut, tidak rapi, menyebar, tidak ada kambiumnya juga. Ini kalau Pangi diperbesar bentuknya itu seperti ini, ada lingkaran seperti ini, lalu silemnya di sini besar, lalu juga di sini ada rongga udaranya, lalu di bagian sini itu ada titik-titik kecil, ya, sel-sel yang ukurannya kecil. Di sini adalah floem. Lalu juga ada parenkimnya, penuh dengan parenkim. Ini hanya gambaran beberapa saja, tapi supaya teman-teman tahu bahwa di sini itu sebenarnya itu adalah jaringan parenkim. Kalau dilihat satu bekas pengangkutnya itu memang bentuknya seperti wajah ya, teman. Jadi pakai ulangi lagi, ini adalah silemnya yang besar. Lalu di sini adalah floemnya. Lalu juga ini adalah ada rongga udaranya. Lalu juga jangan lupa ada jaringan pengisinya yang mengisi volume di sini. Ini adalah parenkim. Nah, seperti ini. Jadi tersebar. Lalu perbedaan berikutnya di masalah ground tissue system, jaringan dasar. Ingat bahwa di kotil ada kambium, maka jaringan dasar yang ada sebelum kambium itu disebut sebagai korteks.
Kalau di dalamnya kita kenal ini sebagai umbulur, bisa dibedakan. Kalau pada monokotil, nah mana ini tidak ada kambiumnya dan tersebar silam sama tulang. Maka ya sudah, kita kenal ini istilahnya umum saja, jaringan dasar. Jadi parenkim, sklerenkim, dan parenkimnya pun juga tersebar juga di sini. Ya teman ya. Nah, karena dikotil itu punya kambium dan bertumbuh, teman-teman tahu ya, kita sudah belajar jaringan meristem. Adanya kambium menyebabkan suatu tanaman itu bisa bertumbuh secara sekunder atau menyamping. Maka tanaman-tanaman dikotil yang berkambium ini itu biasanya ukuran batangnya itu diameternya besar, ya, kayunya besar. Nah, sekarang kita akan melihat pertumbuhan batang itu yang membesar, yang ada kambium tadi ya, itu bisa membentuk lingkar tahun pada batang. Sehingga kita bisa tahu ini umurnya kayunya itu sudah berapa tahun, itu bisa diketahui. Maka kita akan membahas tentang lingkar tahun ini. Pertama, lingkar tahun itu muncul akibat aktivitas pembelahan kambium, terutama silem teman-teman, ya. Terutama silem yang aktif membelah. Lalu saat keadaan air di tanah banyak, ya, bisa jadi ini pas musim hujan misalnya, maka aktivitas pembelahan kambium itu akan meningkat, ya, akan cepat, dan ini nanti menimbulkan lingkaran coklat muda yang lebar. Jadi ini contohnya nih, nah ini kan lebar toh, coklat muda itu adalah saat musim hujan. Ini saat musim hujan. Ada juga yang sebaliknya, jadi saat keadaan air di tanah sedikit, maka aktivitas pembelahan kambium ini akan menurun, sehingga silem yang dihasilkan pun juga akan tipis gitu ya. Ini akan menimbulkan lingkaran coklat tua yang tipis, bentuknya bahkan serupa garis. Nah, maka di sini kita bisa menghitung umur batang ini kira-kira itu seberapa. Ya. Ini lebar musim hujan, ini garis yang tipis, cuman kecil segini. Maka ini musim hujan, musim kering setahun. Ini musim hujan, ini musim kering. Maka ini 2 tahun. Hujan, lalu ini musim kering atau kemarau 3, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita bisa menghitung. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak kita adalah, kira-kira mana yang lebih mudah diterka umurnya? Apakah daerah yang beriklim tropis atau 2 musim, atau daerah subtropis ya yang 4 musim, yang ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim kemarau, ada musim dingin gitu ya. Nah, maka untuk bisa melihat ini, teman-teman harus tahu bahwa intinya adalah semakin kontras musim, ya, pada suatu daerah, maka akan semakin mudah diterka umurnya. Dalam hal ini, daerah yang beriklim tropis, yang cuma punya musim kemarau dan musim hujan, itu lebih mudah diterka umurnya, teman-teman, daripada daerah subtropis yang punya 4 musim. Karena sekali lagi, 2 musim pada tropis, yaitu kemarau dan hujan, itu sangat ekstrim perbedaannya. Pertama, curah hujannya di sini. Maka keberadaan air di dalam tanahnya pun juga akan kontras. Dan itu akan berpengaruh terhadap semakin jelas perbedaan kapan dia itu musim hujan yang lebar ini, kapan dia itu musim kemarau, kapan hujan, kapan kemarau. Sedangkan kalau yang subtropis atau 4 musim, itu perbedaan antara musim satu dan yang lainnya, itu kandungan airnya itu tidak terlalu nampak jelas, sehingga akan lebih bias menentukan umur pada tanaman yang ada di daerah subtropis. Next, kita akan membahas yang terakhir adalah daun. Simpel saja teman-teman ya. Jadi daun itu berperan utama dalam proses fotosintesis. Teman-teman sudah tahu fotosintesis itu apa, dan juga berperan dalam transpirasi, penguapan. Nah, teman-teman,
tulang daun itu merupakan cabang dari batang. Maka di dalamnya itu pasti ada xilem, ada floemnya juga. Nah, ini bisa bermanfaat untuk transportasi air dan juga mineral-mineralnya, zat hara, serta hasil fotosintesis yang tadi sudah dilakukan oleh daun. Pada bagian daun ini terdiri atas bagian satu epidermis dermalnya. Lalu yang kedua, jaringan dasarnya itu kita tidak menyebutnya di daun sebagai ampulur atau korteks, itu tidak. Tapi istilahnya di daun, jaringan dasarnya adalah mesofil atau daging. Dan di dalamnya itu juga sama, ada jaringan pengangkutnya, terutama yang terdapat pada tulang daun tadi. Nah, yang khas di sini teman-teman, Pak ingin menjelaskan bahwa mesofil pada daun itu terdapat jaringan parenkim khusus untuk fotosintesis. Artinya terdapat banyak organela kloroplas. Nah, kita mengenal parenkim khusus itu sebagai jaringan palisade atau jaringan tiang dan juga jaringan spons atau bunga. Nah, secara umum gambar dari daun adalah seperti ini. Nah, jadi ini bagian atas daun, ini bagian bawah daun. Mari menjelaskan singkat ya. Jadi ini ada bagian epidermisnya, teman-teman tahu, epidermis atas. Nah, dan biasanya beberapa tanaman, gitu ya, di atasnya epidermis atas itu ada satu lapis lagi. Itu adalah kutikula. Berfungsi untuk melindungi epidermis atas yang bisa juga berperan untuk mengurangi penguapan atau transpirasi. Next, di bawahnya parenkim, di bawahnya epidermis ini, sebagian ini ya, itu adalah mesofil, daging daun. Nah, bagian mesofil pertama yang ada di bawah epidermis adalah ini tadi, yang Pak katakan, jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang. Nah, kenapa kok namanya jaringan tiang? Nah, soalnya ini panjang-panjang kok. Nah, ya, panjang-panjang ke bawah seperti tiang. Dan ini sangat banyak kloroplasnya. Maka pelaku utama yang melakukan fotosintesis di daun itu ya ini, teman. Salah satunya adalah jaringan tiang. Oke. Lalu di bawahnya ini ada yang serupa seperti jaringan tiang, ya, bentuknya lebih kecil sih. Cuman dia itu jarak antara satu sel dengan yang lainnya itu ada ruangnya gitu ya. Itulah kenapa jaringan ini kita kenal sebagai jaringan spons atau parenkim spons. Sama fungsinya, nama lainnya adalah bunga karang. Fungsinya untuk fotosintesis juga. Dan rongga-rongga yang ada di antara parenkim spons ini dapat berfungsi untuk jalannya keluar udara. Dan hal ini gas O2 yang dihasilkan dan juga untuk CO2 yang dibutuhkan saat fotosintesis. Oke. Lalu, nah, teman-teman bisa melihat bahwa kalau ini pas kena tulang daun, maka akan ditemui adanya seludang pembuluh. Di dalam seludang pembuluh ini terdapat jaringan xilem. Inilah yang nanti jalur air itu bisa, nah yang dibutuhkan oleh palisade dan spons itu akan masuknya ya nasi xilem. Dan juga ini ada bagian untuk jalur distribusi hasil fotosintesis dari palisade dan juga dari spons. Lalu di bagian paling di bawah kita temui lagi teman-teman ada epidermis. Jadi epidermis itu tidak hanya ada di bagian atas daun, tapi di bawah daun itu juga ada epidermis. Bedanya di sini adalah ternyata di bagian bawah ini, di epidermis daun ini, itu terdapat stomata teman-teman. Yang paling bodoh. Jadi di antara epidermis terdapat stomata. Maka di sini ada sel penjaga yang nanti akan membentuk si stomata. Dan di bawahnya masih ada kutikula.
Itu teman-teman yang bisa Pandi jelaskan. Lalu pertanyaannya sebenarnya sih teman-teman. Kalau fotosintesis kamu tahu ya kemarin tujuannya apa, Pandi sudah menjelaskan. Sekarang Pandi hanya menjelaskan kenapa sih kalau misalnya pas siang hari saat banyak cahaya, kenapa kok stomata itu membuka lebar? Karena faktanya teman-teman, saat ada cahaya dan berfotosintesis dari 100% air hanya maaf teman-teman, lanjut ya. Nah, dari Panggil hanya mengungkapkan fakta bahwa dari 100% air ternyata 95% air itu 95% air itu akan keluar lewat transpirasi, dan bahkan hanya 5% saja yang digunakan untuk fotosintesis. Kaitannya adalah ini. Jadi saat kamu tahu bahwa yang 5% H2O yang digunakan untuk fotosintesis itu memang berperan untuk menghasilkan gula dan juga oksigen. Tapi kenapa kok ini yang 95% ini dikeluarkan banyak sekali ya teman-teman? Fungsinya adalah saat cahaya matahari itu menerangi tanaman, semakin tinggi intensitasnya, maka secara tidak langsung suhunya pun juga akan meningkat. Dan tanaman perlu untuk mengeluarkan H2O dalam bentuk transpirasi ini, itu untuk menjaga suhu tanaman sehingga tidak overheat, tidak ikut-ikutan panas. Itulah fungsi dari 95% air yang ditranspirasikan untuk menjaga suhu tanaman. Jadi bukan berarti 95% ini hanya akan menguap gitu saja. Ada tujuannya, yaitu untuk menjaga suhu tanaman sehingga bisa tahan terhadap perubahan suhu yang ada. Oke, sampai situ dulu saja teman-teman. Bertemu lagi dengan Pak Andi di pertemuan yang datang. Thank you.